Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Pasti kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Katakan amin. Coba senggol kanan kirinya, katakan mari kita beribadah buat pagi hari ini kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau bahwasanya Engkau Allah yang baik. Kasih setiamu gak pernah terlambat buat kehidupan kami Tuhan. Pertolonganmu nyata buat kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa seisi rumah kami datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa sama Tuhan. Bahkan kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Kami mau bertumbuh Tuhan. Kami mau jadi manusia-manusia yang baru, yang hidup penuh dengan roh Tuhan, hidup penuh dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kata sama-sama saudara, amin. Mari kita sembah Tuhan. Ya Allah yang sangat suka kembali, suka sekali sama penyembahan kita. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur kepadamu bahwa kasih setiamu tinggal dalam hidupku. Mari saudara angkat tanganmu dan sembah Dia. Naikkan sorak-sorai pujian penyembahan, mazmur bagi Dia Sang Raja. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Jesus, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tuhan banyak perkara di dunia ini Tuhan, tapi kami selalu satu Tuhan, dekat sama Tuhan, yang percaya sama Tuhan. Perkaranya itu Tuhan peduli buat kami. Banyak perkara yang ku dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini. Satu perkara
rencana yang lebih besar dari sebuah yang terpikirkan. Apapun yang telah kau perbuat, Apapun yang kau perbuat, kami tahu tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu Tuhan semua denganmu Tuhan, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, aku berserah. Hatiku percaya Tuhan Punya rencana. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan menggenapi janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, janji-janjimu. Engkau Allah yang tak pernah gagal. Aku percaya kepadamu Tuhan. janji-janji
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi katakan, aku diberkati. Aku diberkati. Come on. Aku dilimpahi. Karena Allah sanggup Tuhan untuk menyediakan. Aku diberkati. Yes. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sorak-sorak mata kita. Aku diberkati Tuhan. Engkau diberkati. Semua diberkati. Haleluya. Kita jadi anak-anak yang diberkati. Haleluya. Coba senggol kanan kirinya. Engkau diberkati, aku diberkati. Amin. Kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita tunduk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah menemukan pribadi Tuhan. Dan kami temukan kedamaian saat kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami seperti Tuhan, tanah yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hidup, berakar, dan berbuah lewat kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan kami juga diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari semua katakan, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu. Hidup karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salibmu. Karena salibmu hidup dan ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup semua karena salibmu Tuhan, dan biarlah salibmu Tuhan memerdekakan kami semua, Amin. menguduskan kami Tuhan, Amin. menyucikan kami Tuhan. Amin. Kita bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Jemaat GBI Altar Philadelphia. Selamat tahun baru, tetap semangat dalam kasih karunia Tuhan. Senang bisa melayani Anda kembali. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga kepada Bapak Gembala seluruh aktivis memberi kesempatan melayani. Mari pagi hari ini kita segera membuka Alkitab. Saya akan mengajak saudara melihat di dalam kitab Kejadian pasal kedua, ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu, kita seringkali mendengar sebuah ungkapan yang saya percaya Anda sering mendengarkannya dalam khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, yaitu kehendak bebas. Free will, bahasa keren. Saudara bisa ucapkan bersama saya, kehendak bebas. Kehendak bebas itu melengkapi penciptaan manusia sebagai the greatest creature, sebagai ciptaan Allah yang termulia. Tuhan memberikan kepada manusia kebebasan dalam berkehendak, dalam berkeinginan. Lalu kita seringkali mempersempitnya, oh mau taat atau tidak, itu kehendak bebas. Itu pilihan. Identik baik atau jahat. Tapi pagi ini saya ingin mengajak saudara merenung baik-baik. Apa iya yang namanya free will atau kehendak bebas itu identik dengan pilihan untuk taat atau tidak taat? Seolah-olah Tuhan itu menjadi alternatif atau pilihan, saudara. Padahal
Kalau Anda buka di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, kalau Anda bisa baca di ayat itu, ketika Tuhan beri perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan baik jahat jangan kau makan, pastilah engkau mati. Kalau Anda merenung baik-baik saudara dari ayat ini, maka Anda menemukan bahwa hakikat kehendak bebas itu sesungguhnya adalah Adam itu diberi kebebasan untuk mengekspresikan diri, mengaktualisasikan diri ketika dia berada di Taman Eden. Dia boleh makan buah apa saja yang dia mau. Dia boleh memberi nama hewan-hewan sesuai dengan apa yang dia mau. Bahkan ketika Adam hidup dalam kemuliaan Allah pada waktu itu, dia hidup tidak berpakaian tapi tidak merasa malu karena dia ada di dalam kemuliaan Allah. Bebas. Apapun yang Anda mau kerjakan di Taman Eden itu, di dalam dia memberikan kontribusi, bekerja sama dengan Tuhan, bebas. Tetapi saat masuk ke dalam perintah Allah, saudara, tentang pohon yang satu itu perintah, saudara. Itu sifatnya absolut. Tuhan bilang, ini bukan pilihan. Kalau kamu sampai makan, sentuh dan makan buah itu, kamu mati. Kamu mati. Jadi ini sebetulnya sebuah perintah yang mengikat, saudara, ya. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar kamu mati. Taat itu bukan pilihan, Bapak Ibu. Taat itu bukan kehendak bebas. Taat itu adalah absolut. Ya dan amin. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan bagimu untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kata kesempatan di ayat tadi, saudara, kata aslinya berkata aporme. Aporme itu artinya titik tolak, starting point, atau alasan. Kesempatan. Jadi dosa itu tidak bisa diputihkan dengan atas nama kehendak bebas. Dosa ya dosa, upahnya maut. Karena itu saudara, sebagai orang percaya, kehendak bebas kita harus terukur. Ya, jika terukur, Anda bertanya mungkin, loh Pak Daniel, jika terukur berarti sudah tidak bebas lagi. Segala sesuatu yang bebas tanpa ukuran, bablas, hancur dan mati, saudara, binasa. Anda tahu orang suka diving, saya suka tapi jarang pergi. Diving tuh nyelam, saudara. Tapi kan ini amatiran kalau saya. Tapi kalau Anda lihat di TV, banyak orang diving profesional. Di perairan terbuka, aturan mainnya adalah 18 meter. Mereka diving itu sudah maksimal. Katakan kelas pemula sampai medium. Kalau mau lebih profesional, 30 meter. Udah paling maksimal. Harus punya alat-alat lebih lengkap. Jika dipaksa lebih dari 30 meter, fatal akibatnya. Anda bebas, mau 18 atau 30, tetapi tetap ada ukuran. Makan pun begitu. Anda bebas makan apa saja, tentu kalau mau sehat ya, nggak sembarangan. Tapi paling tidak Anda bisa memilih selama Anda relatif sehat, makan apapun, dipersilakan. Bahkan makan jeroan masih oke saja, saudara. Mau makan babi, silakan kalau Anda suka, tapi tetap terukur. Begitu tidak terukur, saudara, stroke dan lain sebagainya. Makan buah dengan bebas, kata Tuhan. Tapi pohon pengetahuan baik jahat, jangan. Ini ukurannya, saudara. Kehendak bebas kamu itu tidak bisa dipakai dalam hal ketaatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita belajar lebih dulu. Supaya kita tidak salah mempergunakan kehendak bebas yang Tuhan beri dalam hidup kita. Anda bebas menentukan warna mobil yang mau Anda beli. Anda bebas menentukan calon istri yang akan Anda tetapkan atau suami menjadi pendamping saudara. Bahkan Anda juga bebas menentukan berapa jumlah anak yang mau Anda miliki dalam keluarga saudara. Tetapi jika sudah menyangkut kepada ketaatan kepada Tuhan, perintah-perintah Tuhan, tidak lagi menyangkut kehendak bebas. Itu absolut, ya dan amin. Hanya satu Anda harus lakukan. Harga mati, tidak bisa ditawar. Karena itu 1 Korintus 10:23 berkata,
Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Ada dua kata kunci. Boleh semua, tapi harus satu, berguna. Yang kedua, membangun. Berguna di sini, saudara. Kata Yunaninya berkata sumpero. Apa berguna sumpero? Sesuatu yang manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama oleh semua pihak. Berarti bukan cuma untuk diri saudara sendiri, egois. Kehendak bebas itu patokannya ini. Sebagai orang percaya kita nggak bisa bilang yang penting enak buat gue. Masa bodoh dengan yang lain, tidak bisa. Kehendak bebas kita tidak boleh sampai merugikan orang lain, apalagi mempermalukan nama Tuhan. Harus selalu menjadi ukurannya adalah menjadi berkat buat Tuhan, menjadi berkat buat sesama. Contoh paling gampang, hari-hari ini kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID. Saudara bebas untuk mengikuti prokes atau tidak, ada resikonya. Anda bisa kena. Tetapi ketika Anda berkata, aku bebas mau pakai masker, apa mau cuci tangan atau tidak, tapi sebagai orang percaya, kehendak bebas Anda harus dipertimbangkan. Kalau saya tidak pakai masker, orang lain dirugikan. Kalau saya tidak mencuci tangan, orang lain akan dirugikan. Dan itu bukan menjadi satu hal yang baik bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, Yesus itu dia bebas menolak cawan murka di Taman Getsemani. Tapi yang dia katakan, kehendakmu yang jadi Bapa. Ya, yang berguna, sumpero, bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama. Walaupun diri Tuhan Yesus dirugikan, dia melangkah. Saudara bebas untuk tidak memberikan perpuluhan. Saudara bebas untuk menolak pelayanan. Bahkan saudara bebas untuk tidak datang beribadah dengan alasan A sampai Z. Tapi harus ada ukurannya. Jangan memikirkan diri sendiri. Kalau semua itu Anda lakukan demi kenyamanan diri saudara sendiri dan Anda lupa bahwa Anda punya keluarga, bahwa Anda punya tanggung jawab sebagai orang percaya, ini berbahaya, saudara. Yang kedua, kata kuncinya adalah membangun. Kehendak bebas itu bukan saja berguna, tapi membangun. Membangun di sini dalam Yunaninya oikodomeo. Artinya menguatkan, memulihkan, memperbaiki, memberikan pertumbuhan agar menjadi bijak, penyayang, kudus, dan berlimpah kasih anugerah. Ini semua bicara nilai-nilai spiritual. Kehendak bebas itu harus meningkatkan value keimanan. Meskipun bebas, tapi harus meningkatkan value. Kualitas keimanan kita menjadi lebih solid. Bukan malah merendahkan iman kita dan menghancurkan. Harus memberi pertumbuhan yang nyata buat iman kita. Contoh gampang, bukankah saudara bebas saat saudara lagi asik nonton TV? Maka ini acara favorit saya. Tapi Anda punya kehendak bebas. Untuk di tengah-tengah acara favorit itu Anda matikan dan Anda berdoa. Anda pilih untuk berdoa. Anda melakukan kebebasanmu untuk berdoa. Membangun iman. Contoh sederhana. Lalu saudara yang terakhir saudara. Di dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Di situ Tuhan berkata dalam kaitan kehendak bebas. Semua pohon dalam taman ini kamu bebas makan. Sekali lagi saya ulangi itu. Saudaraku, coba Anda renungkan ya. Persentase antara makan buah dengan bebas dengan yang tidak boleh dimakan, kata Tuhan. Satu tadi. Itu lebih besar mana saudara? Semuanya boleh bebas, tapi satu nggak boleh. Adam Hawa sudah bebas boleh semua, tapi tetap tidak puas. Cari tahu yang satu ini kenapa dilarang. Seolah ada yang kurang. Ya. Sebenarnya Adam tidak usah langgar. Makan buah terlarang, hidupnya lebih dari cukup saudara pada waktu itu. Nyaman difasilitasi Tuhan. Tapi tetap apa yang dilarang itu yang dia langgar. Nah ini dari sinilah makanya Adam yang membuat slogan. Aturan dibuat untuk dilanggar. Ini gara-gara Adam saudaraku. Nah Bapak Ibu. Begini, di akhir khotbah saya, dalam dunia saudara, dalam dunia ya, dalam keseharian kita, jika ada satu zona dilarang untuk didekati saudara, satu zona dilarang untuk didekati, apakah itu area atau pantai, itu ada dua tafsiran di situ. Apakah zona itu bernilai tinggi secara ekonomi, atau justru berbahaya dan mematikan? Paham ya? Contoh, ketika satu zona memiliki tambang emas, atau uranium, bahan nuklir.
maka zona itu akan dijaga ketat dan ditempeli banyak tulisan dilarang mendekat. Kenapa? Karena kalau mendekat akan ditangkap, melanggar, dan sebagainya. Kenapa dilarang? Karena itu bernilai tinggi secara ekonomi. Tapi sebaliknya saudara, ada mungkin satu zona bekas kayak di Chernobyl, bekas kena nuklir, ada radiasi di situ. Sehingga orang dilarang mendekat. Kenapa? Bukan bernilai tinggi ekonomi, tapi karena ada bahaya mematikan. Atau sebuah pantai yang ada ikan hiunya, ada pasir hisapnya. Tidak boleh terlalu ke tengah, dikasih plang macam-macam. Dilarang mendekat karena berbahaya dan mematikan. Jadi materi zona yang di dunia itu menentukan nilainya. Tinggi atau mematikan zona itu. Bapak Ibu, yang dilarang Tuhan, apapun yang diperintahkan Tuhan dalam Alkitab yang dilarang oleh Tuhan, ya, itu menjadi bernilai tinggi atau membinasakan, kita yang tentukan. Melewati apa, saudara? Keputusan kita. Bagaimana respon kita? Bagaimana kita memutuskan untuk hal-hal yang dilarang oleh Tuhan dalam hidup keseharian kita? Keputusan kita, saudara, itu materinya zona iman kita yang menentukan tinggi atau rendahnya nilai iman kita. Bukankah free will, kehendak bebas, terkait langsung dengan yang namanya pilihan untuk ambil keputusan, taat atau tidak? Tapi seperti yang saya bilang tadi, saudara, ketaatan itu tidak pilihan. Begini, menyangkut keputusan, saudara, dalam kaitan dengan kehendak bebas. Apapun rancang bangun, saya istilahkan rancang bangun di hidup kita, apapun yang sedang kita persiapkan atau sering kita hadapi dalam keseharian, rumah tangga, ekonomi, pelayanan, dan lain sebagainya. Rancang bangun itu formulanya sama, saudara. Yang pertama adalah rancangan atau sketsa istilahnya. Yang kedua pertimbangan. Yang ketiga keputusan. Dan yang keempat eksekusi, pelaksanaan. Amsal 15 ayat 22 berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Keputusan bijak, saudara, keputusan bijak itu berbasis pertimbangan. Atau bahasa di Amsal tadi, penasehat. Atau kita istilahkan lebih sederhana, mentor. Taat, sekali lagi, keputusan absolut dan bukan pilihan. Itu bukan kehendak bebas. Dan Anda dan bersama saya akan mampu untuk mengatakan ya kepada ketaatan dan bukan pilihan ketika Roh Kudus yang menjadi mentor dalam hidup saudara. Haleluya. Dan ketika Roh Kudus membimbing saudara melewati hati nuranimu dan saudara merespon dengan taat apa yang Roh Kudus arahkan, maka Anda sedang membuat nilai hidup saudara tinggi di mata Tuhan. Keputusan yang Anda ambil adalah keputusan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan kehendak bebas yang untuk berfokus kepada kenyamanan diri. Tapi sebuah hal yang memuliakan Tuhan. Dan itu membuat Anda bernilai spesial, memiliki nilai yang tinggi di mata Tuhan. Sebagai orang percaya, kalau kita memiliki nilai yang luar biasa mulia di mata Tuhan, kita tidak usah bicara soal reward yang akan Tuhan berikan. Pastinya Tuhan akan menganugerahkan itu. Karena itu jadikan Roh Kudus mentor di hidup saudara dalam mengambil keputusan-keputusan di tahun 2021 ini. Tidak lagi pilihan. Ketika apa yang dilanggar, taat. Apa yang dilarang maksud saya, taat. Jangan dilanggar. Apa yang dikatakan tidak boleh oleh Tuhan, lakukan dengan sepenuh hati. Tidak usah berpikir dua kali. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengajarkan dan akan mengingatkan kamu, mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Keputusan di tangan saudara. 2021 masih banyak tantangan yang harus kita jalani. Tapi jangan takut. Selama Anda berada di dalam rancang bangun Tuhan, kehendak bebas saudara tidak menyalahi apa yang Tuhan mau, maka saya pastikan tahun ini akan menjadi tahun kemuliaan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa kembali di lain waktu dalam suasana yang lebih baik dari hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.
Mari kita mengangkat kedua tangan, terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih dan anugerahnya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera sukacita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus tinggal menyertai kami pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kami semua. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Amin.